teman-teman, selamat datang kembali di Oskes volume ketiga. Teman setia kalian buat ngobrolin seputar dunia keselamatan dan kesehatan kerja. Halo semuanya, semoga kalian selalu sehat, aman, dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Oke teman-teman, di episode kali ini nih bakal seru banget karena kita kedatangan tamu yang punya tanggung jawab besar buat menjaga keamanan di lingkungan kampus kita. Betul banget Yu, beliau ini adalah sosok di balik layar yang memastikan area FKM tetap aman dari potensi bahaya. Mungkin kita langsung saja sapa nih Komandan Inspeksi kita. Halo Komandan. Halo Ayu sama Nare. Halo. Halo juga teman-teman pendengar dari Oskes. Betul. Oke, gimana nih teman-teman nih kabarnya hari ini nih komandan-komandan? Baik, puji Tuhan. Iya, Baik. udah kita. baik. Sekarang lagi baik-baik aja sih, nggak ada kenapa-napa. Aman. Oke, lagi sibuk ngapain nih kira-kira nih komandan? Sekarang kalau kesibukan karena udah memasuki semester akhir dan juga udah mau PKL juga, jadi sekarang kesibukannya mempersiapkan diri untuk PKL, kemudian juga persiapkan ini ya proposal sempro gitu ya. Iya, amin. Semoga Amin. sempurna Semoga secepatnya ya. secepatnya. Sempro secepatnya. Jadi ya kesibukannya nggak sibuk-sibuk banget lah. Betul. Dan sekarang lagi lagi persiapan seminar nasional ketiga kita ya. Betul. Jadi Oke. buat sekalian persiapkan itu ya kesibukannya sekarang itulah. Oke, kurang lebih mungkin kabar aku juga sama, lagi sibuk PKL ya, masih nyiapin data-data buat PKL, terus di sana juga gimana, sama ya semoga ya benar kayak kata Jo bisa sempros cepatnya, jadi kayak kesibukan kita mahasiswa akhir kurang lebih kayak gitu sih. Oke, semoga sukses terus ya buat semua agenda yang lagi dilakukan. Oke, biar makin akrab nih, boleh dong dari kalian kenalan dulu nih dari nama lengkap, angkatan atau mungkin kesibukan kalian nih di organisasi. Oke, mulai dari aku dulu ya. Oke, boleh. Oke deh, kenalin nama aku Fajoko Noval, aku dari angkatan 2023. Jadi saat ini aku menjabat sebagai Komandan 1 Inspeksi Watch Forum 2026. Untuk kesibukan hari ini ya seperti yang sudah aku jelasin tadi. Kalau itu di organisasi ya, kalau di luar organisasi mungkin sekarang aku sibuk lagi ini sih latihan-latihan bola undip gitu, biar ya olahraga aja gitu ya kan. Wih, atlet nih. Iya, keren banget nih. Kalau BK sendiri gimana nih? Oke, perkenalkan teman-teman. Halo, nama aku Rebecca Theodora, biasa dipanggil Rebecca. Aku dari angkatan 2023 juga yang saat ini menjabat sebagai Komandan 2 Inspeksi dari OSH Forum FKM Undip. Mungkin itu sih kalau kesibukan aku ya bolak-balik paling ya semoga bisa sempros secepatnya, terus juga PKL. Kalau di luar itu sih udah nggak ada ya karena aku udah berusaha mahasiswa tua, jadi udah Iya, kayak iya. stop dulu deh yang lain Benar-benar. gitu. Oke, nah ngomongin soal jabatan ya sebagai komandan inspeksi, sebenarnya boleh dijelasin nggak sih untuk teman-teman pendengar nih, inspeksi itu tuh apa dan tujuannya tuh buat apa sih Dan? Oke, inspeksi itu kalau dalam K3 itu adalah proses pemeriksaan secara sistematis dan berkala ya di tempat kerja. Kalau di FKM Undip kan berarti pemeriksaan berkala di FKM Undip untuk mengidentifikasi potensi-potensi bahaya baik yaitu kondisi tidak aman ataupun tindakan yang tidak aman dari manusianya dan berguna untuk mencegah kecelakaan dan penyakit dari akibat kerja begitu. Jadi ya tujuan dan definisinya itu sih. Ya kurang lebih unsafe condition sama unsafe Action, actionnya ya. benar. Jadi kita kayak menginspeksi itu semua lingkungan yang ada di FKM Undip, baik itu dari kelasnya, tamannya maupun parkirannya, agar kalau misalkan nanti ada kecelakaan, near miss dan lain sebagainya itu bisa segera ditangani. Kurang lebih seperti itu. Betul. Oke, biasanya tuh kalau kegiatan inspeksi tuh diadain berapa kali sih dan inspeksinya tuh di sebelah mana aja nih kalau boleh tahu? Oke, kalau inspeksi itu diadainnya tuh setiap hari ya. Kalau di FKM Undip itu tiap hari kita tidak boleh miss inspeksi kecuali hari libur yaitu hari Sabtu dan Minggu. Kalau dari hari Senin sampai Jumat itu kita harus setiap hari inspeksi dan itu kelompoknya bergantian begitu ya. Itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Untuk tempatnya di mana, Pik? Tempatnya ada di gedung, semua gedung sih yang ada di FKM, gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung EF, dan gedung G serta H gitu. Iya gitu. Jadi biasanya kita inspeksi itu biasanya buat
menjaga kondusivitas FKM Undip itu kita nangkring di gazebo ya. Gazebo. Jadi kalau teman-teman lihat di gazebo itu ada apa? Ada dari petugas Inspektor benar. Oke, kalau dari komandan sendiri nih udah ngeliat belum sih contoh nyata dari manfaat si inspeksi ini selama di FKM? Oke, kalau contoh nyata ya, mungkin kalau contoh nyata sejauh ini yang saya berdua sama BK lihat itu mungkin dari segi sarana dan prasarana ya. Itu bisa ibaratkan kan kita bisa terhubung langsung dari komandan inspeksi ini bisa terhubung langsung dengan sivitas akademika yang ada di FKM Undip, yaitu sarprasnya itu Bu Marica ya. Jadi untuk contoh langsung itu apabila ada suatu kendala atau suatu unsafe condition yang ada di FKM Undip itu langsung menghubungi Bu Marica dan beliau langsung mengerahkan anggotanya untuk mengamankan area tersebut atau memperbaiki area tersebut biar tidak menjadi unsafe condition lagi begitu. Betul, itu benar-benar contoh nyata sih. Misalkan ada fasilitas yang benar-benar bahaya, itu bisa langsung ditangani gitu sih yang benar-benar kita lihat nih dari inspeksi ini. Begitu. Oke, wah dampaknya langsung terasa banget Benar ya. banget. Kalau tadi kita udah bahas seputar inspeksinya nih, sekarang kita mau bahas nih sebagai komandan inspeksi tuh tugas kamu seperti apa nih Jo sama BK? Oke, kalau tugas sebagai komandan ya, kan ini sudah terbagi ya seperti yang sudah kita mention dari awal. Saya komandan 1 dan BK komandan 2 gitu. Jadi untuk pembagian tugasnya sendiri, untuk yang bagian eksternal itu untuk tupoksinya itu dari saya sendiri dan bagian internal itu dari BK. Untuk bagian eksternal itu contohnya yaitu menghubungkan kepada sivitas akademika yang ada di FKM Undip itu dari saya sendiri. Kemudian apabila ada fakultas lain atau teman-teman dari luar organisasi lain yang ingin bekerja sama itu menghubungi lewat saya begitu. Kemudian untuk BK gimana BK? Untuk internal? Kalau saya sebagai komandan 2 ya mengurus internal, lebih kayak menjaga sih gimana sih teman-teman di kelompok. Kan jadi inspeksi itu dibagi per kelompok ya, ada sekitar 5 kelompok. Nah itu tuh aku tuh lebih mengawasi ke koornya, suka nanya kayak gimana tadi inspeksinya, aman gak, terus anak-anaknya gimana, terus kayak bisa minta tolong ke koor juga membangun bonding ke anak-anaknya, karena inspeksi ini kan bisa dibilang cukup melelahkan dan agak membosankan kan, karena kita selalu standby dari pagi sampai sore secara terus-menerus. Terus juga kita keliling gedung-gedung, itu juga bisa menguras energi banget. Jadi paling aku mengurus internalnya seperti itu, juga mengirimkan ini sih paling from inspeksi ya Jo. Aku sama Jo gantian biasanya ngebuat from inspeksi terus dibagiin setiap harinya ke koor-koor. Nanti dari koor akan mengirimkannya ke anak-anak yang inspeksi. Tuh. Begitu kurang lebih. Oke, jadi dibagi 2 ya antara Betul. eksternal dan juga internal. Tugasnya banyak ya sebenarnya Nares. Bener banget, tanggung jawabnya juga nggak main-main ya Yu. Bener banget. Terus kalian juga memegang 5 KP dengan total sekitar 70 inspektor ya. Wah keren banget. Terus gimana sih cara Jo sama BK itu kayak menghandle puluhan orang itu? Oke, cara kita berdua menghandle 70 orang tersebut itu kan terbagi menjadi 5 kelompok ya. 5 kelompok, jadi masing-masing kelompok itu terdiri dari 14 orang. Jadi di satu kelompok itu mempunyai koordinator inspeksinya koordinator kelompoknya masing-masing. Jadi untuk birokrasi dari inspeksi ini adalah dari anggota kelompoknya ke koordinator kelompok, kemudian koordinator kelompok langsung ke komandan dan komandan langsung ke akademika atau bagian begitu. Jadi untuk birokrasinya begitu, dan cara kita menghandlenya ya tadi lewat koordinator kelompoknya selalu memantau bagaimana inspeksi hari ini berjalan, kemudian ada kendalakah di kelompok itu dan lain sebagainya begitu ya Bik. Betul, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kita walaupun kita berdua ngurus 70 orang, tapi kita nggak merasa sendirian karena ada teman-teman dari koordinator kelompok masing-masing yang benar-benar ngebantu kita. Jadi kurang lebih kita bisa memantau secara lebih dekat itu dari koordinator masing-masing kelompok. Benar, Begitu. Wah, keren banget ya. Jadi Iya, tetap keren banget, ada keren koordinatornya banget. lagi Iya. setiap tim. Nah, tapi nih memimpin tim yang udah sebesar itu nih ya pasti punya banyak sekali dinamika. Nah, selama menjabat nih, kira-kira dari 2 komandan ini apa sih kendala terbesar yang paling sering dihadapi gitu? Anak-anaknya gak sih Jo? Betul sebenarnya? anak-anaknya sih mungkin ya maksud tuh kita nggak bisa nggak bisa bohong juga. Betul. Kita juga di OSH Forum kan banyak kegiatan ya, Betul. capek sana sini, maksud tuh kegiatan ini itu, kemudian juga apalagi inspeksi yang benar-benar tiap hari. Dan ya inspeksi kan yang namanya inspeksi memeriksa kemudian balik ke gazebo kemudian double check begitu ya, itu juga membosankan ya. Jadi mungkin kendalanya yaitu dari anak-anaknya ada yang
nego lah gitu, bisa nggak inspeksi sampai jam segini gitu ya kan. Iya, betul. Jadi kayak ya kendalanya di situ sih. Selebih dari itu kendalanya nggak ada karena semua itu berjalan dengan lancar alhamdulillahnya. Iya, betul. Paling kayak anaknya aja sih agak burn out ya, karena mungkin terlalu bosan inspeksi bolak-balik dari pagi sampai sore, terus nunggu juga di gazebo. Jadi kadang suka nego-nego gitu. Nah, itu peran kita sih sebenarnya kalau Benar, maju benar. untuk negasin ke mereka kalau nggak bisa nego. Kadang ada yang bisa nego, boleh gak aku beli makan keluar, tapi totonya agak lama lumayan juga ya. Iya. Itu tuh curi-curi tuh Benar, kadang benar, mereka benar. tuh. Nah, itu biasanya kita tegasin ke koornya. Itu sih paling. Oke, di balik kendala-kendala tadi nih, pasti ada juga nih pastinya cerita yang berkesan. Boleh dong nih dari komandan share cerita-cerita unik atau mungkin cerita lucu gitu Iya, ya, betul banget. yang pernah dialami selama proses inspeksi nih di FKM. Oke, mungkin dari BK dulu ya, karena di BK tuh ada salah satu anak yang cukup unik ya berarti gitu ya. Oke. Oke, mungkin sebenarnya cukup banyak ya kisah uniknya, tapi yang paling berkesan sih ada satu orang nih. Sebenarnya dia tuh membawa suasana juga sih di dalam kelompok inspeksi. Aku kan kelompok 1 kebetulan, tapi ternyata dia agak anomali juga ya. Dia tuh suka banget telat, kayak berkali-kali telat, udah dikasih tahu juga tetap telat. Kita juga ada hukuman ya, hukumannya itu kayak per 1 Benar-benar. menit, tapi dia tetap aja telat. Jadi kayak nggak ada kapok-kapoknya. Hal yang paling lucu lagi, dia itu kan kalau inspeksi kita harus pakai badge inspeksi. Dia itu lupa bawa badge inspeksi karena dia bangunnya ngepas banget. Jadi datang ke FKM lupa bawa badge inspeksi, akhirnya dia izin. Oke. Izin untuk mengambil badge inspeksi. Dia pulanglah mengambil badge inspeksi. Tapi pada kenyataannya ketika dia sampai FKM lagi, badge inspeksinya itu tetap ketinggalan. Jadi katanya, jadi dia udah ngambil, dia pakai sepatu, dan ketika pakai sepatu, badge inspeksinya itu lupa dia bawa di samping dia. Jadi ketika dia balik, dia sia-sia nggak bawa badge inspeksi itu juga. Itu gitu loh. unik sih. Iya, Itu unik sangat banget. unik. Itu manusia langka itu. Itu capek-capekin gitu kan, kayak dia udah pulang, tiba-tiba nggak kebawa lagi gitu. Manusia langka itu. Itu bener-bener langka banget. Terus dia juga sering cabut ya teman-teman. Jadi dia tuh suka izin sholat di musola, tapi kenyataannya dia nggak balik-balik. Ternyata dia ketiduran di musola. Nggak tahu ketiduran Nggak atau tahu emang ketiduran. tidur. Betul. Atau ya. Bisa jadi alasan. Padahal koor kita tuh di kelompok 1 tuh sangat strict ya, bener-bener strict itu segala gitu, tapi bisa gitu loh satu orang ini Iya, tuh tetap benar-benar. kayak gitu. Wah, begitulah ya. Betul, tapi selain itu kayak kelompok aku sih uniknya kayak bisa ngebonding sih. Kita bener-bener bisa makan di luar bareng, terus juga nonton film bareng. Jadi kayak sama inspeksi walaupun ngebosanin tetap ada have fun-nya gitu. Kalau dari Jo Oke, gimana nih Jo? Kalau dari kejadian unik aku sendiri itu, aku kan kelompok 5 ya. Di kelompok 5 tuh ada koordinator kelompoknya itu cowok, salah satu cowok lah yang ada di anggota OSH Forum. Dia itu koordinator kelompok yang seharusnya disiplin dan mengarahkan anggota kelompoknya ke arah yang baik gitu ya. Dan pada suatu waktu itu pada inspeksi di hari pertama inspeksi kelompok, dia malah telat. Telatnya sebanyak lama pula itu. 19 menit coba. Telat 19 menit. Yang seharusnya dia menjadi Panutan contoh, gitu ya. panutan, ini malah telat kayak gitu dengan alasan dia ketiduran katanya gitu ya. Bisa gitu ya, bisa koor gitu. ketiduran. Yang seharusnya ya gitulah, tapi ya namanya manusia ya. Betul. Kita juga harus memaklumi apa yang terjadi dan hukuman ya tetap hukuman. Dia dapat juga hukuman yaitu berbentuk push up gitu. Itu sih kejadian unik yang ada di inspeksi dan ya itu salah satunya aja, salah duanya aja. Selain itu kan banyak kayak pengalaman-pengalaman dari teman-teman lain gitu. Wah, seru banget ya, yuk unik-unik juga ya pengalamannya ini. Nah, dan ini ada pertanyaan penting nih terkait partisipasi mahasiswa. Kalau ada mahasiswa FKM yang menemukan potensi bahaya di lingkungan kampus nih, gimana sih alur dan cara melaporkannya itu bagaimana nih? Bisa diceritakan nih Jo sama BK. Oke, kalau bagi ada mahasiswa di FKM Undip yang menemukan potensi bahaya ataupun risiko bahaya pasti ada ya, potensi bahaya yang sekiranya bisa ditangani dengan cepat. Itu tuh yang pertama, kalau misalnya ada teman-teman inspeksi berada di gazebo itu langsung lapor ke mereka aja kalau misalnya terdekat. Kemudian itu juga kita dari Komandan Inspeksi membuat yang namanya lapor OSH dan OSH report. betul. Jadi Itu ada lapor di mana tuh, Jo? itu ada di setiap mading yang ada di FKM Undip. Itu setiap gedung dan setiap mading yang ada di FKM Undip itu ada posternya, itu berbentuk poster dan barcode. Jadi apabila teman-teman dari FKM Undip menemukan potensi bahaya ataupun bahaya, itu bisa melaporkan dan bisa langsung scan barcode yang sudah tertera dan langsung
terhubung atau tersambung ke WhatsApp-nya Komandan saya satu. gitu. Jadi saya nanti langsung melaporkan ke bagian sarana prasarana FKM Undip untuk alur pelaporan yang begitu ya, Bek. Betul sekali. Oke, kalau di FKM ini kan mungkin kalau anak-anak K3 ya udah peka banget terhadap bahaya sekitar. Nah, tantangannya nih buat mahasiswa-mahasiswa di luar peminatan K3 nih di FKM. Gimana nih cara dari komandan-komandan inspeksi membuat mahasiswa-mahasiswa dari peminatan yang non K3 biar ikut sadar dan juga peduli akan adanya potensi bahaya di FKM. Oke, untuk potensi bahaya itu pasti ada ya di setiap kegiatan, di setiap manapun kita berada itu pasti ada. Dan untuk mahasiswa K3 itu sudah pasti bisa membedakan dan mengidentifikasi bahaya yang ada. Tapi untuk mahasiswa non K3 itu kita dari program kerja inspeksi itu ada yang namanya safety talk. Jadi untuk safety talk itu terjadi antara satu semester sekali. Untuk semester pertama kita adain pada bulan November 2025 kemarin, itu bekerja sama dengan Safety Riding of OSH ya, seri OSH. Jadi mengenai tata cara berkendara dengan baik, kemudian potensi bahaya apa saja yang ada di kendaraan begitu, kemudian di jalan raya begitu. Selanjutnya kita juga mengadakan safety talk di bulan Maret ya kemarin ya. Betul, di bulan Maret Bulan baru Maret aja. itu kemarin bekerjasama dengan KSR. Dengan topik pencegahan pertolongan pertama pada kecelakaan ya, jadi P3K. Jadi itu bisa memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang non K3 agar selalu safety, agar selalu sadar dan peduli kalau ada potensi bahaya di sekitar FK Undip begitu, Be. Betul, dan di setiap kita sowan atau melakukan safety talk itu pasti di PPT kita ada lapor OSH dan OSH report. Jadi Benar-benar. dari teman-teman juga udah kita kasih tahu nih kalau misalkan nemu bahaya seperti kaca pecah tiba-tiba atau ada bahaya yang melukai, itu bisa langsung scan barcode di lapor OSH gitu. Jadi nanti dari situ teman-teman langsung terhubung ke komandan 1 balik lagi dan langsung dilaporkan ke akademi. Kurang Benar. lebih begitu. Jadi yang bertugas untuk menyelamatkan diri kita dan orang lain itu bukan hanya mahasiswa-mahasiswa K3, Betul, tapi dari dan diri seluruh sendiri. warga dan diri sendiri dari masing-masing individu begitu. Benar banget nih Jo sama BK, edukasi memang harus tetap berjalan ya agar terciptanya safety culture nih di seluruh FKM. Nah, berhubung masa jabatan akan terus bergulir nih, apa nih pesan kalian untuk komandan selanjutnya yang akan terus meneruskan tongkat estafet ini? Oke, ini kebetulan boleh disclaimer dulu ya. Sebenarnya itu kita udah ini ya, Bek, udah Di organisasi. organisasi ya, udah Betul, demis ya seperti itu ya. betul, udah demis Jadi nih. untuk Komandan OSH Forum 2006 ini sudah demis dan digantikan oleh Komandan OSH Prodi 2025. Jadi yang menjalankan inspeksi sekarang itu mereka, dan pesan buat mereka yang meneruskan tongkat estafet inspeksi FKM Undip ya, tetap semangat, jaga komunikasi, kemudian juga jangan ragu untuk terus berinovasi, kemudian juga tetap jaga komunikasi dengan tim. Kalau misalnya ada bahaya langsung dilaporkan, jangan ditunggu-tunggu begitu ya. Dan ya begitu, jaga komunikasi dengan partner juga begitu ya, Bek. Betul, kurang lebih sama sih kalau pesan aku dari Jo, tetap semangat, terus dibangun bondingnya satu sama lain antar komandan 1 dan komandan 2, dijaga juga komunikasinya dengan bagian maupun akademik karena kita selalu berhubungan dengan beliau, kemudian juga bisa dijaga semangat anak-anaknya karena anak-anaknya pasti akan ada demot dan lain sebagainya, tetap bisa menyesuaikan dengan SOP yang ada, jangan sampai lengah akan hal itu. Benar betul. Oke, kalau pesan khusus nih buat teman-teman OSH Prodi selanjutnya nih yang bakal melanjutkan kegiatan inspeksi, kira-kira ada nggak sih mungkin tips biar Iya, nggak bener ngantuk banget. gitu, Nah, atau nih, biar pesan-pesan nggak telat lagi nih kayak tadi. Betul, atau pesan khusus lainnya boleh nih. Dibawa enjoy aja gak sih Iya, Jo boleh enjoy. inspeksi. Jadi mungkin untuk teman-teman selanjutnya untuk OSH Prodi itu tetap dibawa enjoy aja untuk inspeksi. Jadi jangan dijadikan beban karena itu udah kegiatan rutin. Jadi ketika nanti kalian tidak lagi bertugas lagi double check dan lain sebagainya, itu bisa untuk dibawa have fun, entah itu kalian nonton, Nonton ngobrol bareng. satu sama lain, Benar-benar. makan. Enjoy Jadi dibawa aja. enjoy aja. Jadi bisa have fun terus ya kalau Benar. lagi inspeksi. Benar begitu. Oke, karena tadi dari Jo sama BK udah nyampein pesan nih, dari kalian sendiri ada nggak harapan terbesar untuk keberlanjutan agenda inspeksi di masa depan nanti? Oke, untuk harapan untuk saat ini mengenai kelanjutan inspeksi di masa depan itu yang pertama,
kita jujur-jujuran aja ya, untuk tindak lanjut dari fakultas tuh bisa agar lebih cepat dilaksanakan gitu. Jadi kita tuh dari inspeksi itu melaporkan potensi bahaya ataupun kerusakan yang ada di FKM Undip itu setiap 2 minggu sekali ke akademik ataupun bagian fakultas. Nah, dari mereka itu biasanya mungkin kurang merespon dari hal yang kita laporkan begitu. Jadi harapan kami ke depannya dari fakultas bisa responnya lebih cepat, kemudian untuk sistem pelaporannya juga bisa dibaca kembali, kemudian awareness dari warga FKM-nya juga lebih meningkat mengenai potensi-potensi bahaya yang ada di FKM Undip ini begitu. Betul, mungkin itu sih harapannya, semoga bisa lebih cepat ditangani karena emang kebetulan laporan kita itu kan berbentuk spreadsheet yang isinya lumayan banyak ya untuk potensi-potensi atau dampak dari bahayanya. Jadi mungkin keberlangsungan kedepannya semoga dari pihak akademik bisa membaca dengan baik dan juga bisa segera ditindaklanjuti untuk bahaya-bahaya yang sudah kita laporkan. Mungkin begitu. Oke, harapannya semoga bisa terlaksana gitu ya. Oke, pertanyaan nih sebelum kita tutup obrolan yang cukup seru ini ya. Banget. Apa sih mungkin kesan pesan paling mendalam yang komandan rasakan selama menjabat sebagai komandan inspeksi? Oke, kalau kesan pesan sebagai komandan inspeksi 1, aku sebagai komandan inspeksi 1 selama ini kayaknya untuk pesan-pesan tuh pasti ada rasa bangga ya, karena teman-teman semua udah udah memberikan amanah kepada aku sendiri sebagai komandan inspeksi 1 selama menjabat di periode Oshforum 2026 ini. Terima kasih kepada teman-teman Oshforum 2026 untuk mempercayakan jabatan ini kepada saya, dan alhamdulillah sejauh ini amanah yang diberikan itu saya laksanakan dengan penuh rasa bangga, dengan penuh tanggung jawab gitu. Kemudian juga selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari koordinator tim, kemudian teman-teman yang ada di Oshforum 2026 untuk selalu semangat ya ibaratnya gitu, selalu semangat untuk inspeksi FKM Undip ini, meskipun ya bisa dibilang makin lama itu semakin bosan inspeksinya, cuman itu juga bisa menjadi tambahan bonding lah buat kita sama Oshforum yang nantinya juga membentuk karakter kita untuk dunia kerja yang mendatang, begitu sih dari aku. Oke, mungkin dari aku kesan-pesan sebagai komandan 2, kesannya bangga banget jujur karena bisa kepilih jadi komandan 2. Berterima kasih juga kepada teman-teman Oshforum bisa memilih saya, bisa percaya kepada aku untuk menjadi komandan 2 ini. Kesan aku tuh selama jadi komandan 2 sangat amat berharga ya, karena belajar menghadapi banyak orang, belajar untuk menjadi pemimpin di antara banyaknya teman-teman yang memiliki berbagai pandangan yang berbeda, menerima masukan juga dari teman-teman untuk keberlangsungan ke depannya. Jadi dari aku sendiri aku cukup bangga sih bisa menjadi komandan 2 ini. Mungkin pesan aku selama menjadi komandan itu tetap jaga aja ke depannya gimana sih K3 itu di lingkungan FKM, karena pada kenyataannya potensi bahaya, dampak bahaya itu akan terus berlanjut. Semoga dengan hal seperti inspeksi ini kita bisa lebih aware kepada bahaya-bahaya yang ada agar tidak terjadi makin parah ke depannya. Jadi menurut saya pribadi untuk dari inspeksi ini nggak bisa berlangsung tanpa adanya partisipasi dari berbagai pihak. Oke, kesan pesan yang cukup berharga Iya, ya bener selama banget, Yu. menjadi komandan inspeksi. Mungkin follow up question nih buat komandan nih. Kalau tadi udah ngomongin soal kesan pesan nih selama jadi komandan, mungkin ada nggak sih hal-hal yang lebih diperhatikan nih dalam kehidupan sehari-hari setelah menjadi komandan? Oke, setelah menjadi komandan inspeksi ya, untuk kehidupan sehari-hari itu otomatis udah mempunyai rasa tanggung jawab sebagai komandan inspeksi untuk terus menjaga keselamatan dan keamanan dan kesehatan dari diri kita masing-masing. Kalau menurut aku, kalau misalnya aku sendiri dari kehidupan sehari-hari itu kan di kos biasanya kalau misalnya musim hujan itu airnya masuk ke teras kos gitu ya. Jadi kita sebagai personal K3 itu tuh bisa melaporkan ya ke Bapak Kos untuk bisa diperbaiki ataupun dipel lagi kembali untuk terasnya supaya tidak menimbulkan unsafe condition yang ada di lingkungan kos. Jadi itu sebagai outputnya lah dari komandan inspeksi ini untuk selalu aware terhadap keselamatan dari diri kita maupun dari orang lain gitu.
Oke, mungkin kalau dari aku sendiri karena kita ada inspeksi APAR juga ya, jadi kita tahu nih gimana cara lihat APAR yang masih baik untuk dipakai atau tidak. Nah di kos aku tuh ada APAR yang dimana dia udah kadaluarsa, jadi otomatis aku suka ngeliat kan, terus aku kasih tahu ke ibu kos, ibu ini APAR itu udah kadaluarsa, kalau seandainya terjadi bahaya nggak bisa dipakai. Jadi mungkin aku lebih ngingetin sih ke pihak kos untuk mengganti dari APAR tersebut. Terus selain itu nih yang bener-bener selalu terjadi kalau kita melihat teman yang gak pakai helm, kita tuh selalu ngingetin gak sih Jo? Benar-benar. Bener-bener kayak ayo helmnya yang mana gitu, mana nih helmnya, kenapa nih gak patuh aturan-aturan yang udah ada. Mungkin kita saling ngingetin sih ke teman-teman, dan untungnya sejauh ini dari OSH Forum ini patuh-patuh semua yang untuk Benar, pakai benar. helm. Iya, tertib semua ya. Betul. Pasti. Mungkin Oke. kurang lebih begitu. Iya, luar biasa banget nih obrolan kita hari ini yuk. Benar. Kita jadi tahu nih kalau urusan keselamatan kampus itu butuh kerja keras dan komitmen yang besar. Benar banget. Terima kasih banyak nih buat Komandan Inspeksi kita atas waktu, cerita, dan juga ilmu yang udah dibagikan di Oskes volume 3 kali ini. Sukses terus nih buat Iya. kuliah dan juga buat kegiatan-kegiatan Selanjutnya, lainnya. iya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk selalu peka dengan lingkungan sekitar, selalu utamakan keselamatan dan keamanan dimanapun kita berada. Aku Nares, Dan aku Ayu, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe and healthy. Yeay!